Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Sofia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya dan teman-teman saya yang bernama Hai. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Amar. Halo, perkenalkan nama saya Widya. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Safabila. Perkenalkan, nama saya Fenty Mutiani dari 11 IPS 2. akan membacakan teks eksplanasi mengenai peristiwa alam berupa tanah longsor. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, urutan penjelas, dan interpretasi. Tanah longsor adalah sebuah peristiwa gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah. Tipe atau jenisnya bisa berbagai macam, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah berukuran besar. Bencana alam ini seringkali terjadi di Indonesia, terutama pada daerah pegunungan atau perbukitan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana longsor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Yang pertama, terjadi karena gempa. Gempa membuat lempengan tanah menjadi bergerak karena adanya pecahan. Apabila struktur tanah lemah, maka akan memicu terjadinya longsor. Selanjutnya, tanah longsor juga terjadi karena curah hujan yang tinggi, namun daya serap tanah rendah. Hal ini terjadi dikarenakan adanya erosi akibat defrostasi berlebih. Akhirnya, tanah pun menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Selain murni disebabkan oleh faktor alam, manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Penebangan liar yang dilakukan oleh manusia akan mematikan sirkulasi air tanah. Air yang seharusnya diserap oleh tumbuhan akan masuk pori-pori tanah dan menyebabkan strukturnya tidak stabil. Maka dari itu, kita harus mencegah terjadinya tanah longsor dengan meningkatkan kesadaran agar lingkungan alam tetap terjaga dan tidak rusak. Dengan tidak melakukan pembakaran hutan, penggundulan hutan, dan melakukan reboisasi menjadi langkah awal pencegah yang baik. Akibat dari bencana alam ini tentu menimbulkan kerugian cukup besar, mulai dari hilangnya rumah, tanah, harta benda, hingga nyawa manusia. Bisa dikatakan bahwa sangat jarang sekali orang dalam longsor bisa menyelamatkan dirinya, karena kecepatan tanah longsor diperkirakan bisa mencapai 100 km/jam. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya tanah longsor? Proses terjadinya longsor. Siang hari yang cerah dan tenang kadang berubah menjadi badai dan hujan angin. Apabila intensitas hujan semakin deras dan intensif, air akan terserap dan mempengaruhi beban di dalam tanah. Air mulai mengikis bagian permukaan dari bidang longsor. Lereng mulai kehilangan kekuatan akibat beban berlebih. Sebelum akhirnya air menyusup ke batuan kedap air pada bidang gelincir, menyebabkan lereng kehilangan gaya penahan akibat beban di atasnya. Bidang gelincir tidak kuat menahan beban, dan terjadilah longsor.